Tadi belum keseluruhan, sekarang semua sudah sama hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita belajar ya. Jadi walaupun suasana bagaimanapun kita tetap bisa belajar. Situasi aman, kita belajar bisa luring, bisa tatap muka. Kalau kondisi mungkin kita masih harus menjaga jarak, kita masih bisa belajar dengan daring. Semuanya bisa, tidak ada halangan, insya Allah gitu ya. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat gitu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya. Mudah-mudahan kita dapat mempelajari tentang zakat, kita ada ilmunya, nanti kita dapat mengamalkan ya semua syariat-syariat yang ada, ketentuan yang ada dalam zakat ya. Untuk absen nanti ada link ya, atau nanti ya ada link untuk absen ya. Untuk itu kita lanjut saja tentang materi ya. Kita akan saya tampilkan nanti tentang PowerPoint-nya tentang zakat gitu ya. Kalian perhatikan, kita kaji, kita amati apa yang ada dalam PowerPoint, nanti kita usahakan semuanya paham itu ya. Nah, itu di kamera sampean sudah terlihat tulisan zakat ya, semua ada ya? Ya. Ada, Pak. Ya, ada. Di sini ada definisi zakat. Jadi zakat itu secara bahasa itu berarti suci, tumbuh, berkembang, berkah, beres. Di situ ada yang sebelahnya harta, jiwa, perilaku. Jadi kalau di sini dituliskan begitu, harta ya itu kalau dizakati untuk mensucikan daripada harta, karena zakat itu ada dua, zakat fitrah juga zakat mal. Kalau zakat fitrah itu untuk mensucikan jiwa ya. Jadi zakat fitrah itu untuk mensucikan jiwa, perilaku. Kalau nanti zakat mal yang sudah sampai pada nisabnya, ya, nisab itu kadar tertentu daripada harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Jadi kalau zakat mal nanti untuk mensucikan daripada harta kalian. Ya sudah. Sekarang kita lanjut secara istilah. Jadi secara bahasa sudah, sekarang zakat kita pelajari yang secara istilah. Zakat menurut istilah Islam adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya atau mustahik di situ ya, dengan syarat-syarat tertentu. Jadi kadar harta tertentu, hartanya tertentu diberikan kepada yang berhak menerimanya, mustahik, dengan syarat-syarat tertentu. Tidak, itu zakat menurut istilah. Nah, menurut bahasa sudah, istilah sudah, kita lanjut yang selanjutnya. Ada macam-macam zakat. Ya, jadi yang pertama itu zakat nafs jiwa atau bisa disebut dengan zakat fitrah. Fitrah itu artinya suci. Ya, jadi
mauludun yuladu alal fitrah, setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan suci. Jadi diharapkan dengan zakat fitrah kamu kembali suci seperti anak yang baru lahir. Kemudian yang kedua zakat mal. Mal itu artinya harta benda. Sudah, itu macam-macam zakat, sudah ada zakat fitrah, ada zakat mal. Sekarang kita pelajari tentang zakat fitrah. Zakat fitrah. Pengertian zakat fitrah. Fitrah artinya sifat pembawaan sejak lahir. Ya. Sifat pembawaan sejak lahir. Secara istilah atau terminologi adalah kadar harta yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat guna membersihkan diri dari perbuatan yang kotor dan keji bagi orang yang berpuasa Ramadan. Untuk mensucikan jiwanya itu ditambahkan dengan membayarkan zakat fitrah. Nah, pengertian zakat fitrah sudah. Kita lanjut tentang hukum zakat fitrah. Sebagai orang Islam mengeluarkan zakat fitrah itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Jadi wajibnya, fardunya, fardu ain, wajib untuk setiap individu muslim. Di situ berupa makanan yang mengenyangkan sebanyak 3,1 liter atau 2,5 kilogram. Makanan yang mengenyangkan dari masing-masing penduduk. Kalau kita penduduk Indonesia ada di Merauke, itu pada umumnya yang mengenyangkan itu beras, nasi. Jadi berupa makanan yang mengenyangkan 2,5 kilogram beras. Dah paham sekali. Nah, syarat wajib zakat fitrah. Perhatikan ya, ini coba perhatikan. Yang satu adalah beragama Islam. Jadi semua yang beragama Islam ya, itu wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Orang non muslim, orang yang tidak Islam tidak berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua, yang bawahnya itu masih hidup saat terbenamnya matahari pada bulan Ramadan. Masih hidup, pokoknya masih hidup, muslim masih hidup saat terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Matahari itu ada di akhir bulan Ramadan, itu dia masih hidup. Yang ketiga, atau yang itu yang bagian kiri itu mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya, untuk kebutuhan makanan ya, masih punya beras, dan keluarganya pada malam hari raya Idul Fitri. Jadi pada malam itu untuk kebutuhan satu hari dengan besok untuk lebaran itu masih ada, itu berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Saya ulangi, yang pertama beragama Islam, yang kedua orang tersebut masih hidup pada waktu matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Yang kedua ada kelebihan harta untuk malam hari raya dan pada hari rayanya itu. Yaudah, itu tentang ketentuan siapa atau syarat-syarat wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jadi siapa yang harus mengeluarkan zakat fitrah? Orang Islam, orang yang masih hidup di akhir bulan matahari, sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Kemudian ada kelebihan harta untuk malam itu dan besoknya. Sudah jelas sekali siapa yang wajib untuk zakat fitrah. Nah, kita lanjut. Landasannya kita sebagai orang Islam ya tahu landasannya. Zakat fitrah itu apa? Hukumnya apa? Zakat fitrah termasuk rukun Islam yang ke berapa? Rukun Islam ada 5, zakat fitrah rukun Islam yang ketiga. Jadi wajib kita untuk melaksanakan. Dasar hukumnya mana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudz min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. ambillah zakat dari sebagian harta mereka
Dengan zakat kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Jadi harta-hartamu disucikan dengan zakat, dibersihkan dengan zakat. Itu. Jadi dengan zakat kita sucikan, kita bersihkan harta-harta kita. Itu landasannya surat At-Taubah ayat 103. Sudah, landasannya ada. Sekarang kita lanjut. Tentang zakat fitrah sudah kita kupas ya. Nanti jika kalau ada pertanyaan nanti kita tampung pertanyaannya, kemudian masih ada lagi, kemudian kita jawab bersama kita nanti ya. Nah, kita lanjut dulu. Nah, zakat fitrah sudah selesai. Kemudian zakat yang kedua ada zakat mal. Mal itu artinya harta benda. Jadi ada jenis-jenis harta benda yang harus dikeluarkan zakatnya. Yang di depan telah saya sampaikan bahwa zakat mal itu untuk mensucikan hartanya itu. Ya, di sini kita bahas tentang zakat fitrah dan satunya zakat mal. Demikian. Selanjutnya saya memberikan waktu untuk bertanya, ya. Seperti apa? Ya, coba ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya, siapa ya? Anissa, Pak. Oh, Anissa. Ya, monggo Anissa untuk bertanya, ya. Yang lain perhatikan ya. Apakah anak yang masih bayi wajib membayar zakat? Apakah anak yang masih bayi harus membayar zakat, harus dibayar zakatnya? Ya. Ageng Ayomi, ada Ageng Ayomi? Kenapa? Coba anak yang masih belum balik, masih bayi, itu wajib bayar zakat kah tidak? Tidak. Tidak. Jadi pada waktu akhir bulan Ramadan sebelum matahari terbenam, orang tersebut sudah lahir atau masih hidup. Kalau anak-anak jelas itu masih hidup, ya, wajibkah tidak bayar zakatnya? Saya tanya. Wajib? Wajib, Pak. Wajib bayi wajibkah tidak? Wajib, Pak. Wajib. Wajib. Ya, jadi wajib ya. Jadi orang tuanya itu wajib untuk membayarkan zakat fitrahnya anak. Oke ya. Jadi kita paham bahwa pada hari terakhir bulan Ramadan sebelum matahari terbenam, dia sudah lahir. Kalau dia ada masih bayi, itu tetap harus membayar zakat. Jadi untuk perhatikan, untuk yang kalian diskusikan, perhatikan. Saya sampaikan, coba untuk diskusikan ada dua kelompok ya, coba. Kelompok satu yang diketuai oleh Anissa ya. Jadi kelompok satu oleh Anissa, kelompok duanya laki-laki ya. Kelompok dua ketuanya laki-laki. Jadi nanti bisa antara yang cewek mewakili siapa, yang cowok mewakili siapa. Untuk yang laki-laki saya tunjuk langsung aja. Irwana ya. Irwana ada? Ada, Pak. Irwana ada, ya. Jadi kita ada dua kelompok, nanti menyampaikan ya, nanti kamu nanti berdiskusi, kamu diskusikan, saya kasih waktu 20 menit untuk nanti saya panggil untuk memberikan bagaimana dari masing-masing kelompok penyampaiannya tentang zakat ini ya. Perhatikan, saya sampaikan aja. Pak Marwan itu orang yang sangat sibuk sekali. Pak Marwan orang yang sangat sibuk. Kemudian waktu bayar zakat fitrah
karena kesibukannya itu dibayarkan pada tanggal 1 Syawal pada hari raya Idul Fitri setelah sholat Id. Ya, Pak Marwan karena kesibukannya dia saudagar besar, dia sibuk sekali. Kemudian membayar zakatnya itu pada tanggal 1 Syawal setelah sholat hari raya Idul Fitri. Menurut syariat itu bagaimana hukumnya? Coba diskusikan kalian. Di kelompok 1 diketuai oleh Anissa, kelompok 2 diketuai oleh Irwana. Saya kasih waktu 20 menit untuk berdiskusi. Gitu ya? Sudah, mungkin sudah ada hasil dari diskusi ya. Dari kelompok 1 mungkin Anissa sudah bisa menyampaikan hasilnya. Ya, nanti kita lama-lama. Yang penting kamu sudah bisa menyimpulkan dari kelompok 1. Irwana mewakili, mungkin bisa membuka kameranya untuk menyampaikan apa hasil daripada diskusi. Coba kamera dari Irwana, Nisa dulu. Kameranya bisa dibuka kalau jaringannya bagus. Nah ini Nisa. Nisa kelihatan. Coba Nisa menyampaikan. Ya saya tanya dulu. Yang duluan Nisa ke Irwana? Nisa kan Irwana. Irwana siapkah belum? Saya dulu, Pak. Oh iya Nisa dulu. Nisa, yang kelompok 1. Coba ada kelihatan ya. Coba Nisa menyampaikan itu tentang hukumnya kalau zakat fitrah setelah hari raya Idul Fitri. Bagaimana coba Nisa? Hukumnya tidak sah. Hukumnya tidak sah. Dengan alasan apa si Nisa? Hanya maksud tidak sah saja. Karena membayar zakatnya di luar waktu bayar. Karena membayarnya di luar waktu bayar. Ya, terima kasih. Kita hargai untuk pendapat dari kelompok 1 ya. Kita berikan apa ya tepuk tangan. Kita oke, semangat semua ya. Jadi menurut kelompok 1 itu tidak sah karena di luar waktu yang telah ditentukan. Mungkin dari kelompok 2 punya kesimpulan bagaimana hukumnya kalau dia sibuk bayarnya sudah hari raya. Coba kelompok 2 diwakili oleh Irwana. Hukumnya sah, Pak. Hukumnya sah. Hukumnya sah. Kalau Karena boleh Irwana menyampaikan alasannya sah. Alasannya seperti apa gitu? Ada? Apa sah gitu saja sudah? ada, Pak. Apa? Hukumnya sah karena dibayar sebelum waktu maghrib Oh. pada tanggal 1 Syawal. Hukumnya sah bayar zakat karena dikerjakan sebelum waktu maghrib di bulan Syawal. Sudah, kita berikan upload untuk tepuk tangan untuk Irwana. Yang satu mengatakan sah, yang satu mengatakan tidak sah. Kita jangan sampai melaksanakan pada waktu yang makruh. Mungkin itu untuk pertemuan kali hari ini. Kita sudah mengambil suatu masalah dan itu sudah kita selesaikan. Mungkin kita masih ada masalah lagi tentang zakat fitrah untuk yang lain. Mungkin ada permasalahan, kita bisa memunculkan permasalahan ini ke pertemuan yang kedua. Misalnya ada masalah tentang apa, tentang zakat ini bagaimana Pak, ini tentang zakat mal dan sebagainya, mungkin kita bisa menyampaikan pada pertemuan yang selanjutnya. Mungkin itu
Yang saya sampaikan tentang materi, tentang tanya jawab, juga tentang diskusi kita telah selesai. Kita kasih apa ya? Belum kita nilai ya, ya. Jadi untuk kelompok daripada nisa itu bisa kita nilai bayar zakatnya pada waktu yang ditentukan, itu nilainya adalah 90 ya. 90 nilai untuk kelompok 1 nisa dan kawan-kawan. Untuk kelompok 2 setelah sholat Id itu waktunya waktu makro. Jadi penilaiannya adalah 70. Nilainya 70 untuk kelompok Irwana karena membayarnya terlambat. Gitu ya. Yaudah, untuk pertemuan hari ini kita akhiri ya. Mudah-mudahan semua yang kita pelajari, yang kita kaji bermanfaat. Kita tutup bersama dengan baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.